Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program debat Capres-Cawapres. Kali ini bersama saya Wiki Adrian. Dan kita akan simak kali ini pemirsa situasi terkini di Jakarta Convention Center. Dan sudah ada rekan kami Camar Henda yang berada di sana. Camar, silakan yang laporan Anda seperti apa keseruan di JCC. Ya baik, selamat sore Wiki dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Jakarta Convention Center dan tepat di belakang saya sudah berada di titik untuk red carpet, di mana nantinya sebelum Capres dan juga para Cawapres memasuki venue utama di Jakarta Convention Center, ini mereka akan terlebih dahulu melewati red carpet ini. Dan pemantauan kami hingga dengan saat ini sejumlah simpatisan sudah hadir. Kami hanya tinggal menunggu simpatisan dari paslon nomor 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Namun untuk suara yang Anda dengar saat ini, mungkin saya ucap Anda bisa mendengar suara simpatisan dari 02 dari Prabowo Subianto dan juga simpatisan dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Dan memang untuk pengamanan sendiri saat ini saya sudah berada di ring 2. Kalau kita melihat kepada pengamanan yang dilakukan, ini terbagi ke dalam 3 ring. Ring pertama ada pada venue utama untuk debat Capres di dalam, kemudian juga untuk ring kedua di tempat saya melaporkan saat ini di depan pintu masuk Jakarta Convention Center, dan juga ring ketiga adalah di sekitaran GBK. Kalau kita melihat dari pengamanan yang ada, informasi yang kami dapat dari rekan kami di titik lain, yakni Yasmin Atania dan juga Gisela Nurrohma, yang menyebutkan bahwasanya setiap titik ini setidaknya ada 20 hingga dengan 30 personil yang berjaga. Artinya hasil kerjasama antara pihak polisi dari Polda Metro Jaya, kemudian juga bekerjasama dengan KPU Republik Indonesia. Kalau bisa dilihat di belakang saya, ini memang sudah steril. Kalau kita lihat tadi, ini masih ada sejumlah awak media yang meliput lebih dekat di red carpet ini, namun saat ini sudah steril lagi. Kemudian juga sudah ada pengamanan yang dilakukan, yakni pengamanannya juga berlapis. Tidak hanya di titik ini saja, pemirsa dan juga Wiki, namun juga di titik lain, tepatnya di pintu masuk sebelah utara. Ini pemantauan kami sampai dengan saat ini masih ramai, dikarenakan untuk tamu undangan ini sebanyak 75 orang per paslonnya, dan mereka ini dipersilakan untuk masuk, namun harus sudah melalui beberapa pemeriksaan. Pemeriksaan pertama adalah barang bawaan, kemudian yang kedua adalah body checking, dan yang ketiga adalah ID card ataupun juga QR code yang nantinya sudah bisa di-scan untuk sebagai syarat bisa memasuki venue yang ada. Kami sampai dengan sini masih memastikan kira-kira bagaimana nantinya pengamanan yang akan dilakukan ketika Capres dan juga Cawapres ini hadir tepat di belakang saya, yakni di red carpet Jakarta Convention Center. Sementara demikian, Wiki kembali ke Anda. Baik, berbagai upaya preventif dilakukan agar debat pamungkas pada malam hari ini akan berjalan dengan lancar. Camar, terima kasih sudah melaporkan berbagai macam hal update di sana dari JCC. Dan pemirsa, KPU menggelar debat kelima calon presiden 2024 pada hari ini. Debat tersebut menjadi penutup dari rangkaian debat Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Komisi Pemilihan Umum siap menggelar debat kelima Pilpres 2024. Debat pamungkas ini dikhususkan untuk calon presiden, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Debat terakhir sebelum pencoblosan ini akan kembali digelar di Jakarta Convention Center sebagai venue debat. Adapun tema besar diangkat adalah tentang kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan inklusi. Dengan subtema yang dibagi menjadi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi. Pertanyaan akan dijawab dengan gagasan visi dan misi masing-masing capres, disiapkan oleh 12 panelis yang terdiri dari Guru Besar Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar, Amuddin Syam, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Asep Saifuddin Jahar, Akademisi Hak Asasi Manusia Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Damar Juniaro, Inisiator Komunitas Pelajar Karya Taibah Bahrudin, Guru Besar Antropologi Universitas Gajah Mada, PM Laksono,
akademisi dan sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasojo, ahli teknologi informasi yang menjabat sebagai Wakil Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan Ono Widodo Purbo, psikolog forensik yang juga menempati posisi Dewan Pertimbangan Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia Reni Kusumowardani, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timbul Siregar, penasihat hak disabilitas untuk Jaringan Pemilihan Umum untuk Akses Disabilitas Tolhas Damanik, dosen pasca sarjana program studi penyuluhan pembangunan Universitas 11 Maret Surakarta Tukiman Taruna Sayoga, guru besar di bidang pendidikan anak usia dini dan gender Universitas Pendidikan Indonesia Vina Adriani. Menyikapi salah satu panelis debat yang berpartisipasi dalam menyampaikan petisi Bulak Sumur, KPU meyakini panelis debat pemungkas ini merupakan pribadi dewasa dalam berpolitik. Kehadiran panelis yang ikut menyuarakan petisi tidak akan mempengaruhi kualitas debat. Iya, pemirsa, seperti apa visi misi masing-masing capres sesuai dengan tema debat pamungkas kali ini, yakni kesejahteraan sosial, kemudian juga pembangunan sumber daya dan juga inklusi. Kami akan mengulasnya bersama juru bicara Timnas Anies Mohaimin, ada Mas Indra Karismiaji, kemudian juga ada juru bicara TKN Prabowo Gibran, ada Mas Dede Prayudi, dan juga juru bicara TPN Ganjar Mahfud, ada Mbak Wan Aniska. Apa kabar Bapak dan juga Ibu? Terima kasih sudah hadir di studio kami kali ini. Baik, terima kasih. Kalau bicara mengenai debat pamungkas pada malam hari ini, tentunya ini menjadi sebuah debat yang sangat menarik dan kayaknya ini akan ditunggu sekali oleh masyarakat begitu. Tapi dari setiap rangkaian debat yang sudah dilakukan, tentu saja dari tim ses dan juga tim pemenangan melakukan evaluasi lah ya, yang kemudian komprehensif lah. Dari apa yang kemudian disampaikan oleh masyarakat, mereka kemudian cukup dalam tanda kutip jengah akan kemudian debat yang tidak terlalu esensial. Banyak kemudian gimmick dan juga menyerang secara personal gitu ya. Saya pengen tanya dulu terlebih dahulu sebelum kita kemudian bahas soal visi misi. Sejauh mana perdebatan yang lebih esensial malam ini akan disajikan oleh masing-masing paslon? Saya ke Pak Indra dulu, silakan Pak Indra. Ya, kalau kita lihat memang tema debatnya ini yang paling menyentuh seluruh rakyat ya. Artinya nggak terkotak-kotak untuk kelompok tertentu. Jadi kita bicara tema kesejahteraan sosial ini, pendidikan, IT, itu semua menyentuh segala lapisan masyarakat. Jadi sangat penting buat masyarakat untuk bisa paham betul apa isi kepala calon pemimpin kita. Penting betul kita tahu apa visi dan misinya. Jadi ya harapan saya sih semua bisa tune in malam ini nonton bareng kan gitu. Dan kelihatannya euforianya juga agak beda ya dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Ini kayak nonton bola nih sekarang nih, banyak orang yang betul-betul rasanya pesta demokrasinya lebih berasa begitu ya. Itu yang positif ya kita lihat dari pesta demokrasi kali ini. Baik, artinya memang narasi yang lebih esensial bisa dijanjikan ya dari debat malam hari ini. Enggak yang kemudian kayak akan gimmick, menyerang secara personal dan lain-lain. Ya memang kalau dari paslon kami sih dari awal komitmennya justru supaya rakyat tahu betul siapa calon kami, ya kan, isi kepalanya bagaimana, kapasitasnya seperti apa, dan visi misinya, programnya ke depan seperti apa. Jadi nggak ada upaya untuk melakukan gimmick-gimmick itu nggak kesana ya. Gitu. Baik, Mas Dede. Ya. Undecided voters tentu saja menunggu apa yang kemudian menjadi sebuah esensi dari berbagai macam rangkaian debat yang sudah dijalani lah ya. Betul. Pertanyaannya kurang lebih sama dengan Mas Indra tadi. Gimana? Iya, debat mengenai kesejahteraan sosial, debat mengenai pendidikan, debat mengenai ketenaga kerjaan. Everyone has stake in it, gitu ya. Artinya isu yang akan diangkat di dalam perdebatan ini tidak segmented. Ya, semua orang memiliki kepentingan untuk tahu apa yang ada di isi kepala para paslon ya, atau apa yang sudah direncanakan, atau bahkan mungkin publik berhak tahu nggak hanya di tataran visi, tapi juga turunannya di tataran teknokratiknya seperti apa, lalu implementasinya nanti di tataran teknis juga seperti apa.
Kurang lebih seperti itu ya. Dan kita nggak boleh lupa juga bahwa ini nggak hanya soal perdebatan yang sifatnya textbook ya. Ini juga adalah perdebatan yang harus bisa masuk ke dalam konteks kesejahteraan sosial yang kekinian. Gitu. Artinya zaman itu berubah dengan cepat ya. Dan kami sih berharap ya ketiga paslon ya itu dapat mengupdate ilmu-ilmunya ya. Jadi nggak hanya bacaan-bacaan yang katakanlah itu bacaan-bacaan tahun 70-an atau 80-an ya, mengupdate ilmunya dan bicara ketenaga kerjaan. Di sini kita juga bicara green economy ya, berbicara IT, apalagi IT ya. IT ini kan sesuatu yang sangat kekinian sekali. Dia adalah pisau bermata dua. Dia bisa menjadi peluang ya, opportunity. Dia juga bisa menjadi challenge atau tantangan. Kurang lebih sih seperti itu. Tapi kami optimis ya, kami optimis bahwa debat kali ini adalah debat yang paling disaksikan dan paling dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan Pak Prabowo ya, walaupun memang persiapannya tidak khusus-khusus amat, tapi memang tetap melakukan persiapan. Jadi Pak Prabowo dan tim kami sudah melakukan persiapan ya. Tapi ya kembali lagi tadi saya katakan nggak khusus-khusus amat. Setelah persiapan itu Pak Prabowo berenanglah 1-2 jam seperti biasa. Untuk persiapan kemudian supaya lebih siap menjalani debat pada malam hari ini begitu ya. Narasi-narasi memang nggak bisa sepenuhnya dibocorkan gitu ya dari setiap paslon. Tapi saya yakin ini kemudian menjadi satu hal yang dapat dijanjikan dari masing-masing paslon. Kira-kira debatnya akan seperti apa? Most likely kurang lebih sama apa yang kemudian saya tanyakan ke Pak Indra dan juga Mas Dede. Mbak Aniska, apa yang bisa dijanjikan malam hari ini? Yang dijanjikan, apa yang bisa dijanjikan? Ya mudah-mudahan nih malam ini kan memang katanya debat pamungkas. Sudah ya pasti ditunggu-tunggu nih, kayak euforianya tuh udah mulai bukan, kayak kita kalau ini berkaca dari yang sebelum-sebelumnya kan kayaknya debat yang emang di pemilihan saat ini dinantikan sama masyarakat banyak. Mudah-mudahan di dalam debat kali ini kita lebih banyak mengangkat isu-isu yang emang penting harus disampaikan. Mungkin perlu ada gimmick-gimmick itu mungkin ada di bentuk beberapa orang. Gimmick-gimmick ya? Mungkin gimmick itu perlu ya, tapi kita jangan sampai fokus sama gimmicknya. Akhirnya kita nantinya tidak fokus apa yang disampaikan oleh masing-masing paslon gitu. Dan saya percaya sekali Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud sudah pastinya akan memahami semua tema-tema ini karena mereka juga tiap hari belusukan, menyapa masyarakat, lebih dekat dengan masyarakat. Jadi tidak ada persiapan khusus. Mungkin memang ada dari beberapa pakar, tapi bisikan-bisikan yang paling itu sebenarnya yang paling penting itu bisikan dari rakyat. Bagaimana kita lihat Pak Ganjar nginep di rumah warga, menyapa warga, tiap hari belusukan, dan itu isu yang sebenarnya suara-suara dari masyarakat inilah yang akan disampaikan nanti pada saat debat nanti malam. Baik, visi misi tentu saja kita kemudian akan coba elaborasi berkaitan dengan tema-tema yang akan dibahas pada debat pamungkas pada malam hari ini. Saya ke Mas Dede terlebih dahulu, kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan juga inklusi. Sejauh mana tema-tema ini nampaknya sudah terkandung dalam visi misi dari Prabowo Gibran sendiri, Mas Dede? Sudah. Saya mungkin nggak bisa membocorkan detailnya ya, tapi secara konseptual tuh begini. Kesejahteraan sosial secara umum ya, Prabowo Gibran itu melihatnya itu dari Undang-Undang Kesejahteraan Sosial. Ya, jadi kesejahteraan sosial itu definisinya kurang lebih seperti ini. Orang yang sejahtera itu adalah orang yang tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah. To the level dia bisa menjalankan fungsi sosial dan fungsi ekonominya. Nah, itulah yang membedakan orang sejahtera dengan orang makmur. Orang makmur bisa saja kaya raya, tapi karena sakit-sakitan sehingga dia nggak bisa menjalankan fungsi sosial dan ekonominya. Itu yang pertama ya. Lalu kemudian dalam merumuskan strategi kesejahteraan sosial ini nggak bisa dipisahkan tadi yang sama tenaga kerjaan, pendidik, itu semuanya termaktub di dalam kesejahteraan sosial. Jadi kalau kami ngelihatnya ada beberapa klaster, 3 klaster ya. Klaster yang pertama ini adalah klaster kurang lebih begini kalau saya analogikan. Orang kalau misalnya kita kasih pancingan, dia itu udah terlalu lapar bahkan untuk mancing. Gitu. Bahkan ketika pancingannya udah kita kasih umpan pun juga nggak bisa mancing karena sudah terlalu lapar. Nah, untuk orang-orang seperti inilah yang akan disalurkan kembali bansos misalnya ya. Lalu ada klaster kedua. Klaster kedua ini adalah orang-orang yang siap untuk di-empower, untuk diberdayakan. Nah, disinilah masuk strategi terkait pendidikan dan ketenaga kerjaan. Nah, lalu yang klaster ketiga ini adalah klaster perlindungan atau jaminan sosial. Jadi kalau misalnya seseorang itu yang sekarang baik-baik saja, tapi karena satu dan lain hal,
jatuh atau sakit atau bangkrut atau bagaimana ya. Nah orang tersebut kan kalau jatuh jangan sampai ke lantai, harus ada safety net. Nah kurang lebih nanti yang akan dipaparkan oleh Pak Prabowo itu berkutat dari strategi konseptual yang 3 klaster tadi. Kurang lebih seperti itu. Baik, Pak Indra silakan. Ya, bicara tema hari ini itu terus terang terlalu banyak portofolionya Anies Baswedan yang tinggal ditunjukkan begitu, yang orang dengan mudah itu bisa melihat. Kita bicara kesejahteraan sosial ya, bagaimana seorang Anies Baswedan bisa mengubah warga yang digusur di kampung akuarium itu yang tadinya KTP aja diambil, mereka hidup dalam kemiskinan, sekarang mereka punya rumah yang nyaman, mereka bisa mengelola kehidupan mereka sendiri dengan mereka membuat yang namanya koperasi perumahan. Jadi maintenance di kampung akuarium itu dikelola sendiri oleh koperasi ini ya. Jadi kita bisa lihat itu bukti nyata bagaimana mengangkat mereka yang tadinya berada di titik paling bawah karena rumahnya digusur, sekarang mereka menjadi orang-orang yang terhormat. Itu portofolionya Anies Baswedan gitu. Jadi dan itu dilakukan hanya dalam waktu 5 tahun ya, bisa perubahan nyata itu terjadi. Belum lagi kita bicara misalnya ketenaga kerjaan. Bagaimana karya besar seperti JIS, seperti Formula E, itu dibuat 100% oleh anak-anak Indonesia. Ya kan? Jadi betul-betul ada bukti nyata bagaimana bisa percaya dengan sumber daya manusia Indonesia sendiri dan membuat karya-karya yang hebat. Kemudian yang di level bawah kita bisa lihat di Jakarta ini nggak ada lagi supir angkot yang ngetem, ya kan, nyari setoran, itu nggak ada. Kenapa? Karena dengan Jaklingko sudah diatur sedemikian rupa bagaimana mereka nggak perlu ngejar setoran, mereka nggak perlu ngetem bikin macet, ya, semua sudah diatur sedemikian rupa. Dan juga dengan IT-nya atau dengan Jaki dan lain sebagainya. Pendidikan, waduh, terlalu banyak karyanya Anies Baswedan dari bagaimana mengembalikan pendidikan harus ke fungsi utamanya yang 3 pusat, 3 sentra pendidikan yang sering dilupakan. Kemudian bagaimana bikin terobosan juga bagaimana anak di DKI Jakarta sekolahnya di sekolah swasta. Tapi SPP-nya, biaya sekolahnya yang biayai adalah pemerintah provinsi, dan itu akan dipakai untuk sebagai model di seluruh Indonesia. Itu baru sebagian kecil dari karya-karya Anies Baswedan. Artinya dari tim Ses Amin sendiri sangat percaya diri bahwa kemudian apa yang akan diperdebatkan malam hari ini menjadi sebuah dalam tanda kutip bahan makanannya dari Anies Baswedan gitu ya, dan juga mungkin Anda tadi sampaikan portofolinya sudah banyak gitu. Tinggal jadi saja yang mana. Ya, perbedaan mendasarnya yang lain baru mau. Oke. Kita sudah buat kan gitu. Baik, oke. Saya ke Mbak Aniska. Mbak Aniska, kurang lebih sama pertanyaannya. Sejauh mana kemudian visi misi yang dimiliki oleh Paslon 03 gitu ya, Pak Ganjar Pranowo ini juga dapat mengakomodir tema perdebatan pada malam hari ini? Ya baik, tadi kalau dari 01 menyebutkan yang lain baru akan, dan ini tapi sudah pernah dibuktikan. Nah, kalau di Pak Ganjar sendiri juga sudah sangat jelas, sudah banyak yang dibuktikan pada saat beliau menjabat menjadi anggota legislatif dan juga sebagai gubernur menjabat di Jawa Tengah. Ya, jadi juga saya tidak perlu memaparkan satu persatu karena yang terlalu banyak ya hal-hal yang akan disampaikan pada saat malam. Tapi intinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu percaya untuk mencapai kesetaraan setiap individu untuk mendapatkan kesempatan itu menuju ini yang sejahtera itu perlu tiga poin, yaitu kesehatan, kemudian juga terampil, dan juga berdaya. Dan 3 hal itu merupakan poin yang untuk mencapai Indonesia sejahtera memerlukan 3 hal tersebut. Dan untuk mencapai 3 hal tersebut juga kita punya jargon namanya gaspol. Gandakan anggaran, sikat korupsi, dan yang terakhir itu birokrasi, poles birokrasinya. Jadi itu sih intinya. Oke, artinya dengan ketiga hal itu dapat mengakomodir berbagai macam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tema yang akan didebatkan pada malam hari ini. Ya, apalagi pendidikan ya nantinya. Baik, ini juga menjadi satu hal yang cukup menarik dan juga bicara mengenai capaian-capaian dari pendidikan yang ada di Indonesia sendiri. Ini juga ada beberapa concern saya sudah kumpulkan gitu ya. Nanti saya coba cross-check ke tim saya masing-masing paslon. Dan pemirsa tetap bersama kami, kami akan segera kembali.